Salah satu metode untuk menurunkan berat badan dan mengatasi berbagai macam penyakit metabolik, penyakit yang tidak menular itu adalah dengan menggunakan metode atau diet keto ya, atau dengan pola hidup ketofastosis. Tapi yang menjadi serangan terhadap metode ini adalah hati-hati loh, kalau diet sumber hewani tentu saja tinggi protein, karena tinggi protein akan merusak ginjalmu loh ya. Apakah benar demikian? Bahwa kita ketika kita menambah konsumsi protein itu risikonya pada ginjal kita akan jadi rusak. Benarkah demikian? Saya ada segambreng jurnal untuk Anda, untuk saya bagikan kepada Anda. Oke, kita baca ya. Pertama yang dari jurnal yang pertama ini ya, langsung saya tayangkan saja di sini dan saya terjemahkan melalui Google Translate supaya bukan saya yang menerjemahkan tapi si Google ya. Ini mengatakan bahwa perubahan fungsi ginjal tidak berbeda antara orang dewasa sehat yang mengkonsumsi protein tinggi dibandingkan dengan yang normal dan yang rendah. Tidak ada beda. Jadi konsumsi tinggi protein pun tidak merusak ginjal karena ini adalah menggunakan systematic review ya dan meta-analisis. Itu level penelitiannya sangat tinggi sekali. Oke, itu jurnal pertama. Kemudian jurnal yang kedua yaitu mengenai peningkatan asupan protein terhadap tubuh kita ini. Bagaimana? Apakah mengganggu? Ternyata dampaknya sangat kecil sekali, mungkin tidak signifikan bahkan ya, dan dikatakan atau tidak berpengaruh pada penanda fungsi ginjal. Artinya tidak mengganggu fungsi ginjal. Peningkatan asupan protein itu kata jurnal yang kedua. Anda bisa simak di situ ya, Anda bisa baca, screenshot di situ. Kemudian jurnal yang ketiga, ini khusus untuk atlet. Atlet membutuhkan banyak protein, terutama yang membutuhkan peningkatan massa otot. Ya, bahkan konsumsi mereka juga sangat tinggi sampai 2,8 gram per kilogram berat badan. Nah, kalau kita tentu saja tidak sanggup makan segitu banyak ya protein itu. Ternyata tidak mengganggu ginjal juga. Ini penelitiannya ya. Kemudian penelitian yang keempat. Kalau penelitian keempat ini khusus bagi yang menderita sakit ginjal ya. Ternyata penelitiannya mengatakan masih belum dapat dipastikan bahwa pembatasan protein memperlambat perkembangan penyakit. Jadi, penyakit gagal ginjal itu secara teoritisnya atau aturan dokter mengatakan bahwa batasi konsumsi protein ya. Ternyata itu belum terbukti secara pasti bahwa pengurangan konsumsi protein pada penderita ginjal itu dapat memperlambat progresivitas kerusakan ginjal. Belum ya. Ini penelitiannya. Oke, coba simak di beberapa kesaksian warrior ketofastosis ya. Ini ada dua contohnya. Anda bisa cek di channelnya Mas Bobby Halim ini ya. Ini ada Ibu Lim Soeng ya, Soeng. Maaf kalau saya salah sebut ya. Warrior dari Tangerang, KF dari Tangerang. Mungkin kalau Anda yang Tangerang bisa menghubungi beliau untuk mencari tahu bagaimana ketofastosis bisa memperingan gagal ginjal beliau. Ya. Kemudian yang kedua adalah dari Hadi Lukmanul, Mas Haris sebutannya. Ini adalah warrior dari KF Kendal, Jateng. Ini bahkan mengatakan bahwa sudah ikuti anjuran dokter untuk diet protein, maksudnya diet rendah protein, tetapi fungsi ginjal malah menurun jadinya, malah memburuk. Karena itu dia nekat menggunakan metode atau pola hidup ketofastosis ini, yang tentu saja menambah protein jadinya. Ya, ternyata justru tertolong di sini. Ya, Anda bisa simak di channelnya Mas Bobby Halim ini ya. Silakan cek di sana ya. Kemudian pada jurnal yang kelima ini mengatakan bahwa kami membuktikan bahwa LCD atau low carb diet untuk orang dengan DM tipe 2 ya dapat memperbaiki banyak faktor dari resiko ginjal dan kardiovaskuler. Nah, ini berarti low carb diet tentu saja yang tinggi protein asupannya menjadi bertambah banyak, ternyata dapat justru memperbaiki resiko penyakit ginjal dan kardiovaskuler itu ya. Kemudian jurnal yang ke-6 ya, banyak jurnalnya ya. Ini mengatakan bahwa pada orang gemuk yang sehat, diet penurunan berat badan dengan rendah karbohidrat dan tinggi protein, ya sekali lagi tinggi protein selama 2 tahun, ternyata tidak dikaitkan dengan efek berbahaya yang nyata pada GFR. GFR itu adalah glomerulus filtration rate atau kecepatan ginjal memfiltrasi zat-zat beracun untuk dibuang. Ternyata tidak berpengaruh dan tetap baik saja ya. Dan tidak terjadi albuminuria ataupun terjadi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Coba lihat di situ ya, dibandingkan dengan diet rendah lemak tentunya ya. Ini untuk diet rendah karbohidrat dan tinggi protein. Kemudian jurnal yang ketujuh ya, ini mengatakan tentang diet rendah karbohidrat juga. Diet rendah karbohidrat, notasinya tentu saja asupan proteinnya juga bertambah kan. Sama amannya dengan diet Mediterania, tentunya menjaga
dan memperbaiki fungsi ginjal sama. Jadi bukan berarti disebabkan karena protein yang tinggi ya. Ini penelitian pada orang yang obesitas sedang dengan atau tanpa kencing manis. Ya. Lalu jurnal yang ke-8 ini jelas-jelas mengenai keto diet. Ya, diet keto, ketogenic diet. Ternyata diet ketogenik itu bisa memperbaiki fungsi ginjal yang sudah rusak karena kencing manis secara bertahap, ya, kembali ke menuju normal lagi, ya. Studi ini menunjukkan bahwa nefropati diabetik dapat dibalik dengan intervensi diet, ya, luar biasa kan, yang relatif sederhana, yaitu ketogenic diet, ya, diet keto. Nah, ini dari luar negeri. Ini membuktikan bahwa konsumsi protein yang tinggi itu tidak membahayakan ginjal Anda. Ya, even atau bahkan pada yang sudah gagal ginjal pun, tadi yang sebelumnya ada 2 kesaksian tadi dan juga penelitian, belum bisa dipastikan bahwa konsumsi yang rendah protein ternyata menghambat progresivitas dari gagal ginjal. Tidak ya, jadi tidak berbahaya untuk konsumsi protein itu ya. Nah, satu jurnal dari Indonesia ini langsung menjawab apa sih penyebab dari gagal ginjal sebenarnya. Ada 3 penyakit dan 1 tambahan kebiasaan yang buruk. Yang pertama adalah diabetes, yang kedua adalah hipertensi, dan yang ketiga obesitas. 3 ini penyakit ya. Kemudian 1 kebiasaan yang buruk adalah merokok sebagai faktor risiko penyakit ginjal kronis pada usia produktif. Kesimpulan dari peneliti ini mengatakan bahwa diabetes, hipertensi, obesitas, merokok memiliki hubungan yang signifikan dengan CKD. CKD itu adalah chronic kidney disease ya. Penyakit gagal ginjal kronis pada kelompok usia produktif di Indonesia. Nah, ini penjelasan diagramnya. Anda bisa lihat di sini. Obesitas kaitannya selalu dengan metabolic syndrome kan. Dan obesitas sendiri sudah dinyatakan oleh WHO atau CDC sebagai suatu disease, penyakit. Ya, pada video saya yang lain sudah saya sampaikan mengenai hal ini. Obesitas adalah penyakit. Jadi mengakibatkan dari sindrom metabolik itu adalah hipertensi dan kencing manis ya. Diabetes, dan juga meningkatkan filtrasi dari glomerulus atau saringan ginjal itu dipaksa untuk bekerja lebih berat lagi. Akibatnya timbul CKD, chronic kidney disease tadi ya, gagal ginjal kronis yang akhirnya berakhir sebagai end-stage renal disease ESRD. Dan CKD ini akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah dan gangguan terhadap jantung juga. Akibatnya tekanan darah naik, dan tekanan darah yang tinggi itu akan merusak ginjal. Lingkaran setan kan? Jadinya, nah, metabolic syndrome itu disebabkan karena konsumsi karbohidrat yang tinggi. Kebiasaan konsumsi karbohidrat yang tinggi itu mengakibatkan metabolic syndrome yang akhirnya berakhir sebagai gagal ginjal. Diabetes, hipertensi, dan obesitas itu akibat dari konsumsi karbohidrat yang tinggi. Jadi bukan karena konsumsi protein yang tinggi, tetapi justru konsumsi karbohidrat ya. Jadi ini jawabannya lebih tegas lagi kan. Lalu apakah kita ini ketika meningkatkan asupan protein itu menjadi kelebihan nantinya? Menurut saya tidak ya. Karena protein itu ketika kita makan banyak protein, maka sepertiga lambung saja sudah merasa kenyang. Signal kenyang kepada otak sudah terkirim ya. Itulah kelebihan kalau kita mengkonsumsi protein dibandingkan karbohidrat. Karbohidrat sinyal kenyangnya ketika lambung kita sudah teregang maksimal ya. Itu baru rasa kenyang. Tapi kalau protein, Anda tidak bisa sampai memenuhi lambung Anda karena rasanya jadi enek dan juga memberikan sinyal kenyang. Sudah cukup katanya ya. Karena itu sulit untuk kita menambah konsumsi yang ekstra besar dari protein itu. Tapi benarkah konsumsi kita sudah normal batasannya untuk orang Indonesia? Ternyata ada data bahwa konsumsi protein hewani di Indonesia ini masih rendah sebenarnya dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, dan ini ada datanya. Kemudian data berikutnya juga konsumsi ayam dan telur, daging ayam dan telur di ASEAN kita ini nomor 4 ya, yang sesuai dengan yang terbanyaknya ya. Yang tertinggi adalah Malaysia, kemudian disusul dengan Singapura dan Thailand. Jadi kita kalah dengan tetangga kita yaitu Malaysia. Ini membuktikan bahwa konsumsi kita terhadap protein itu juga masih kurang sebenarnya, masih kalah dengan negara lain. Dan mengapa protein itu sangat penting sekali? Ini kata UNICEF, pentingnya meningkatkan konsumsi protein hewani. Perbaikan gizi yang didasarkan pada pemenuhan protein hewani memiliki kontribusi 60% pertumbuhan ekonomi negara maju. Nah, kita mau jadi negara maju kan? Dengan cara menjaga kesehatan kita tentunya. Protein sangat dibutuhkan. Jadi, konsumsi protein itu aman terhadap ginjal. Justru konsumsi karbohidrat yang tinggi itu yang berbahaya. Jadi, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda dan meyakinkan Anda bahwa diet protein itu aman bagi tubuh Anda. Bila informasi ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan kepada yang lainnya ya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi. Stay healthy.